merupakan hewan ektoterm yang sangat bergantung pada suhu lingkungan. Perubahan kecil pada suhu saja dapat mempengaruhi metabolisme, pertumbuhan, bahkan keberhasilan reproduksinya. Di daerah dataran tinggi, suhu udara lebih rendah dan fluktuatif antara siang dan malam bisa sangat ekstrim. Kondisi ini menciptakan tekanan lingkungan yang mendorong terjadinya adaptasi dan evolusi. Katak Jawa Vejer varialimnocharis adalah contoh menarik dari spesies yang mampu beradaptasi terhadap kondisi semacam ini. Melalui penelitian, ditemukan bahwa populasi katak di dataran tinggi memiliki ciri morfologi dan fisiologi yang berbeda dibandingkan dengan populasi di dataran rendah. Katak Jawa melakukan beberapa mekanisme adaptasi seperti adaptasi fisiologis dan juga adaptasi morfologis. Secara morfologis, katak Jawa pada daerah dataran tinggi atau daerah dengan suhu rendah cenderung memiliki tubuh yang lebih ramping serta memiliki kaki yang panjang dan juga memiliki kulit yang cenderung lebih gelap. Tubuh ramping dan juga kaki yang panjang akan membantu katak Jawa dalam melakukan aktivitas di medan berat, sedangkan kulit yang gelap akan membantu dalam tahapan mekanisme termoregulasi dan juga mampu menyerap panas. Selain itu, pada tahapan fisiologis, katak Jawa mampu menurunkan laju metabolisme namun tetap menjaga fungsi vital seperti beraktivitas dan juga bereproduksi. Selain itu, katak Jawa juga akan meningkatkan produksi protein heat shock atau HSP yang berfungsi untuk melindungi kerusakan sel akibat fluktuasi suhu ekstrim serta meningkatkan produksi lendir untuk menjaga kelembaban tubuh dan juga melindungi permukaan kulitnya. Adaptasi, genetik, dan relevansi ekologi. Selain adaptasi morfologi dan fisiologi, adaptasi genetik juga memiliki peranan yang sangat penting. Melalui seleksi alam, individu yang memiliki kemampuan untuk bertahan hidup pada kondisi lingkungan yang cukup ekstrim, seperti salinitas tinggi atau air asam, memiliki persentase yang lebih tinggi untuk keberlangsungan hidupnya, serta menjalankan reproduksi, di mana kemampuan adaptasi tersebut akan diwariskan kepada keturunannya. Perubahan komposisi asam lemak dalam membran sel menunjukkan bahwa adanya respon terhadap adaptasi genetik. Dari hal tersebut menunjukkan adanya peningkatan fleksibilitas sel terhadap tekanan osmotik. Kemudian pada relevansi ekologi ada hal yang menarik, di mana toleransi termal pada katak Jawa memiliki hubungan dengan kearifan lokal, yaitu pada masyarakat yang hidup di dataran tinggi. Masyarakat tersebut umumnya memiliki keseharian menjaga hutan serta sumber mata air, di mana bisa dikatakan hal tersebut adalah bentuk alami dari menjaga habitat katak. Dari kedua hal tersebut menunjukkan bahwa adanya keterkaitan antara ilmu pengetahuan dan pelaksanaan atau praktek dari konservasi secara tradisional. Katak Jawa merupakan salah satu spesies penting dalam ekosistem yang kini menghadapi ancaman akibat kerusakan habitat dan pencemaran. Berikut ini adalah beberapa upaya konservasi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestariannya. Yang pertama itu adalah perlindungan habitat alami, yaitu dengan menjaga hutan, rawa, dan sungai tempat katak hidup. Kemudian menghindari alih fungsi lahan menjadi permukiman atau industri. Yang kedua itu pengendalian pencemaran lingkungan, yaitu dengan mengurangi penggunaan pestisida dan limbah kimia, dan menjaga kualitas air agar tetap bersih dan alami. Yang ketiga itu rehabilitasi habitat, yaitu dengan melakukan penanaman kembali vegetasi di area yang telah rusak. Kemudian membuat kolam atau daerah lembab untuk tempat berkembang biak katak. Yang keempat itu perlindungan hukum dan kebijakan, yaitu dengan menetapkan status perlindungan bagi katak endemik Jawa dan menindak tegas perburuan dan perdagangan liar. Yang kelima itu penelitian dan pemantauan populasi, yaitu dengan mengkaji ekologi, perilaku, dan distribusi katak Jawa. Kemudian memantau jumlah dan kondisi populasi di alam. Yang keenam, edukasi dan sosialisasi, yaitu dengan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya peran katak dalam ekosistem dan mengajak masyarakat ikut serta dalam kegiatan konservasi.
Yang terakhir itu penangkaran dan pelepasliaran, yaitu dengan mengembangbiakkan katak Jawa di tempat penangkaran dan melepas kembali hasil penangkaran tersebut ke habitat alaminya. Tahu tidak, ternyata katak Jawa memiliki kemampuan luar biasa untuk bertahan di tempat yang ekstrim, terutama di dataran tinggi yang dingin dan suhunya sering berubah-ubah. Lewat proses evolusi, katak jenis ini dapat menyesuaikan diri baik dari bentuk tubuh, cara kerja tubuh, sampai ke tingkat genetiknya. Katak Jawa yang hidup di pegunungan biasanya memiliki tubuh yang lebih ramping, kaki lebih panjang, dan warna kulit yang gelap, supaya bisa menyerap panas dari lingkungan. Selain itu, katak jenis ini juga menurunkan laju metabolisme agar menghemat energi di suhu rendah, memproduksi lebih banyak lendir supaya kulitnya tetap lembab, dan menghasilkan protein pelindung agar tetap kuat menghadapi perubahan suhu yang ekstrim. Semua perubahan ini menunjukkan bagaimana evolusi bekerja secara nyata, bukan hanya teori saja, tapi benar-benar membantu makhluk hidup untuk beradaptasi dan bertahan di alam. Nah, untuk kita, penelitian ini menjadi pengingat pentingnya menjaga alam. Jika suhu bumi terus naik dan habitat mereka rusak, katak-katak ini dapat terancam punah. Padahal, katak ini mempunyai peran besar untuk menjaga keseimbangan ekosistem air. Jadi, belajar tentang evolusi bukan hanya tentang belajar biologi, namun juga tentang bagaimana kita bisa lebih menghargai dan melindungi kehidupan di sekitar kita.